Halo guys, di video kali ini kita akan membahas fasilitas atau kelebihan seorang PNS. Fasilitas atau kelebihan apa saja sih yang akan kalian terima jika kalian menjadi seorang PNS? Simak terus videonya ya guys. Number 1. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan. Untuk gaji biasanya diterima tanggal 1 setiap awal bulan, sedangkan tunjangan khususnya tunjangan kinerja diberikan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Untuk gaji pokok, seluruh PNS di Indonesia gaji pokoknya sama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Di lampiran peraturan tersebut kalian bisa melihat rincian gaji pokok yang akan kalian terima jika menjadi PNS. Kemudian ada yang namanya tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini terdiri dari tunjangan suami atau istri sebesar 10% dan tunjangan anak maksimal 4%. Kemudian ada tunjangan beras dan tunjangan jabatan. Ini ada aturannya tersendiri. Kemudian ada tunjangan kinerja. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tunjangan kinerja ini. Untuk tunjangan kinerja ini setiap instansi berbeda-beda. Ada yang tunjangan kinerjanya besar, ada tunjangan kinerjanya yang kecil. Nah, bagi kalian pelamar CPNS, cari informasi sebanyak-banyaknya berapa sih tunjangan kinerja di instansi yang kalian lamar tersebut. Number 2. Yang kedua adalah tabungan hari tua dan jaminan pensiun. Untuk tabungan hari tua diberikan hanya sekali ketika PNS tersebut memasuki usia pensiun, meninggal atau diberhentikan dari PNS. Tabungan hari tua ini sebenarnya adalah iuran yang dipotong dari gaji PNS setiap bulannya dan diberikan ketika PNS tersebut memasuki usia pensiun. Kemudian jaminan pensiun. Sudah menjadi rahasia umum ketika PNS pensiun akan mendapatkan gaji pensiun setiap bulannya, walaupun besarannya tidak seperti PNS tersebut ketika aktif. Nah, hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia ingin berbondong-bondong menjadi CPNS. Karena PNS ketika pensiun diberikan gaji pensiun sehingga tetap sejahtera di masa pensiunnya kelak. Number 3. Jaminan kesehatan PNS dan keluarganya di-cover oleh BPJS Kesehatan. Sudah menjadi berita viral belakangan ini bahwa iuran BPJS Kesehatan naik hampir 100%. Untuk iuran PNS dan keluarganya itu dibayar oleh negara, sehingga tidak perlu pusing membayar iuran BPJS. Bahkan anggota keluarga tambahan seperti orang tua PNS bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan dengan hanya membayar 1% dari gaji pokok PNS tersebut. Number 4. Yang keempat adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini, kalian bisa lihat peraturannya di Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. Kenapa seorang PNS perlu dijamin apabila terjadi kecelakaan kerja bahkan menyebabkan kematian? Karena banyak pekerjaan PNS itu yang sangat-sangat berisiko. Contoh pemadam kebakaran dan satuan polisi Pamong Praja. Sehingga ketika mereka mengalami kecelakaan kerja bahkan menyebabkan kematian, mereka akan mendapatkan santunan dari negara. Sebenarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian ini ada iurannya dan semuanya sudah ditanggung oleh negara. Number 5. Yang kelima adalah tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Tunjangan hari raya diberikan kepada PNS ketika akan memasuki Lebaran Idul Fitri dan gaji ke-13 diberikan kepada PNS ketika memasuki ajaran baru. Nah, besaran gaji ke-13 dan THR ini meliputi 1 bulan penghasilan. Nah, lumayan ya guys. Apabila kalian jadi PNS, kalian akan merasakan juga yang namanya THR dan gaji 13. Number 6. Yang keenam adalah cuti pegawai negeri sipil. Sebelum-sebelumnya kita membahas gaji, tunjangan, dan jaminan. Kali ini kita akan membahas tentang cuti.
Cuti diberikan kepada PNS untuk memberikan kesempatan istirahat kepada PNS dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohani PNS tersebut. Ada beberapa jenis cuti. Yang pertama adalah cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti di luar tanggungan negara. Apabila kalian ingin merasakan cuti yang saya sebutkan tadi, maka kalian harus menjadi PNS ya guys. Number 7. Yang terakhir adalah tabungan perumahan. Untuk tabungan perumahan ini sudah dipotong dari gaji kalian setiap bulannya. Apabila kalian ingin memiliki perumahan, kalian bisa menghubungi Bappertarum atau Tapera. Apabila kalian tidak menggunakan fasilitas tabungan perumahan ini, maka tabungan perumahan kalian ini bisa kalian ambil ketika kalian pensiun nanti. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Di video selanjutnya, kita akan membahas new normal PNS di masa pandemi COVID-19. Tunggu videonya ya.